Mitra Pas, selamat sore, apa kabar? Kembali bersua bareng saya Arif Fanili di program spesial Ruang Gizi, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati yang selalu mengkampanyekan hidup sehat Mitra Pas ya. Dan untuk Anda, satu topik menarik akan kami bahas tentang gizi seimbang aktivitas optimal. Dan Mitra Pas sore kali ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber dari Persagi Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati yang anggotanya ini kan tersebar ada di puskesmas, di klinik dan rumah sakit. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Ada Mbak Ekorini Septiwe dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Halo Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore kali ini? Alhamdulillah baik. Baik. Hadir juga bersama kita ada Mbak Bekti Nilma M, ahli media gizi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Oh sama ya ini ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Baik. Dan kita ini kan membahas tentang gizi seimbang aktivitas optimal, karena memang ada di masyarakat kita ini terkadang kan salah pilih makanan, pengennya ngambil makanan-makanan yang minuman-minuman juga yang katanya itu bisa mengoptimalkan aktivitas, tetapi ternyata di belakangnya ada masalah, ada ginjal dan segala macamnya. Hari ini kita belajar supaya gizi seimbang tetapi aktivitas tetap optimal. Mohon pencerahannya Mbak, silakan. Pada awalnya kita harus tahu ya, gizi seimbang itu apa sih kan gitu. Kalau dulu waktu kita SD atau TK itu diperkenalkan dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Ya sekarang seiring berkembangnya zaman ini berubah menjadi gizi seimbang. Nah, itu yang pada intinya hampir sama, yang terdiri dari makanan pokok, sayur dan buah, terus ada protein sendiri terdiri dari protein hewani ataupun protein nabati. Terus kemudian juga ada tambahan seperti susu, itu juga berperan penting untuk tambahan nutrisi. Mungkin di sini saya menambahkan ya, untuk gizi seimbang sendiri itu untuk pengertiannya adalah susunan asupan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya, disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Nah, di sini kita bisa tahu gizi seimbang itu berarti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk komposisinya. Jadi kalau misalkan kita makan, nggak bisa kita makan porsinya harus nasinya harus banyak, tapi untuk aktivitasnya kurang, sementara untuk kebutuhan yang lain mungkin dari protein, sumber proteinnya kurang juga. Nah itu nanti akan berpengaruh pada aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Oh, pantesan seorang olahragawan itu beda dengan orang pada umumnya ya. Olahragawan lebih cenderung banyak makan dan kalori semuanya dihitung semua ya Mbak ya? Iya dihitung karena disesuaikan dengan aktivitasnya itu tadi. Nanti aktivitas itu ada aktivitas berat, sedang atau ringan, itu nanti juga disesuaikan untuk kebutuhan gizinya seperti itu. Baik, ini cukup menarik ya. Monggo dilanjut kembali Mbak, silakan. Nah untuk 10 pedoman gizi seimbang yang perlu kita pahami untuk saat ini ya. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya. Kemudian untuk yang 10 pedoman gizi seimbang di sini, yang pertama yaitu membiasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah di sini yang kedua adalah membatasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan supaya tetap ideal. Jadi untuk kasus sekarang kan banyak yang obes ya mungkin ya. Makanya untuk 10 pedoman gizi seimbang itu kita harus mempertahankan berat badan ideal. Kemudian yang keempat itu membiasakan mengkonsumsi lauk yang berprotein tinggi. Cuci tangan. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan pagi, karena sarapan pagi itu sangat penting sekali, yang mungkin jangan sampai terlewatkan untuk sarapan paginya ya. Ini jangan disepelekan sama Mbak ya. Iya, soalnya kalau itu yang menentukan, kalau kita nggak sarapan pagi nanti aktivitas kita untuk kedepannya mesti akan
ada gangguan lah seperti itu. Oh, berarti nabung yang ngunduh pada waktunya nanti Iya. ya. Oke, kalau sekarang sih aku biasanya nggak sarapan nggak masalah, Nggak kadang-kadang masalah, seperti iya, itu ya. Tetapi kalau di umur-umur tertentu baru ya Iya, terasa. baru terasa. Oke. Kemudian yang ketujuh, kita membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Jadi yang tetap aman diminum itu ya air putih. Kalau sekarang kan banyak minuman-minuman rasa-rasa seperti itu yang mungkin kita jumpai di di toko-toko maupun di outlet-outlet seperti itu. Kemudian yang kedelapan, banyak makan buah dan sayur. Kemudian yang kesembilan yaitu membiasakan membaca label pada makanan. Jadi kalau kita makan sesuatu itu harus kita perhatikan expirednya seperti itu, kandungannya atau komposisi dari bahan-bahannya apa aja. Kemudian yang ke-10 yaitu mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan seperti itu. Baik, ini cukup menarik Mitra Pas karena memang terkadang kalau kita beli makanan ini kan mengedepankan rasa. Dan tadi sempat disetil atau diterangkan gizi seimbang yang seperti apa. Ternyata ada kaitannya dengan, berarti ini satu orang dengan orang lain berbeda-beda ya Mbak ya? Berbeda-beda, iya. Oke. Sesuai aktivitasnya itu tadi. Mana yang aktivitas masuk aktivitas ringan, sedang atau berat. Oke, makanya kalau teman-teman suka nonton vlog, orang Korea kan makannya banyak karena Iya. fisiknya besar-besar banyak-banyak ya. Pokoknya bisa dikatakan 4 kali lipatnya takaran orang Indonesia. Iya. Jadi kalau misalkan mereka beli makan tanduk terus seperti Iya. itu. Kalau di vlog kan seperti itu. Mbak, saya baru paham malah sekarang. Mohon dilanjutkan kembali ya. Menarik Iya. ini. Iya, untuk menjelaskan untuk 10 pesan gizi tadi nggih, gizi seimbang. Yang pertama itu kan syukuri dan nikmati dengan aneka ragam makanan. Nah, ini kan tersedia sekali banyak ya dari makanan pokok. Makanan pokok itu kalau di kita sendiri kan seringnya nasi ya. Itu sebenarnya bisa diganti dengan makanan pokok yang lain. Mungkin dengan ubi, dengan singkong kayak gitu atau tales. Nah, asalkan porsinya tetap sama gitu. Jadi nggak cuma nasi terus kayak gitu. Mungkin jagung juga bisa. Dan di sini mungkin untuk kalorinya, untuk kalori atau dari kandungan dari makanan pokok itu sendiri, mungkin dari nasi itu lebih besar atau indeks glikamiknya lebih tinggi dibandingkan dengan mungkin penggantinya tadi. gitu. Dan ditambah lagi terkadang banyak yang salah kaprah ya. Sudah makannya pakai nasi, lauknya pakai mie lagi. Iya, itu karbo plus karbo. Ini banyak ya. Iya. Dan kayaknya kita sudah terbiasa seperti itu. Padahal ini nggak tepat, kurang bagus Kurang ya. tepat, ya. Silakan Mbak. Ya terus untuk kemudian yang kedua, banyak makan sayur dan buah. Nah, ini untuk sayuran kan tersedia banyak sekali, apalagi kalau di desa-desa itu kan tumbuh di halaman saja sudah banyak itu. Itu harus kita manfaatkan itu. Lahan-lahan sekitar ini Iya, ya. betul. Misal di polybag kayak gitu kan bagus, otomatis kalau kita nanam sendiri kan tanpa pestisida kayak gitu kan, itu kan malah lebih bagus. Nah, ragamnya juga bermacam-macam variasi kan. Yang utama sih yang biasa lihat tuh kan bayam kayak gitu kan lebih mudah didapat. Terus mungkin sawi juga lebih banyak ya, Yes. ditanam di polybag kayak gitu kan lebih mudah. Terus kemudian yang sering kelupaan itu biasanya buahnya itu. Biasanya kan buah nggak dihiraukan kan gitu. Oke. Karena mungkin kita kemakan hoax yang saya tidak tahu ya, dari turun temurun. Kalau misalkan pagi-pagi itu kan ajo mangan buah dhisik nanti ndak mules gitu. Yeah. Padahal kalau orang bule-bule orang barat sarapannya pakai buah malahan ya. Yeah. Dan itu tidak masalah dan itu bagus katanya. Bagus, lebih bagus. Soalnya seperti ini. Kalau kita dulu makan buah kan sesudah makan nasi atau makan utama. Padahal sebenarnya kalau menurut ilmu gizi, pada saat pagi hari mungkin buah yang aman itu pisang sama pepaya. Dikonsumsi sebelum kita makan nasi. Jadi bangun tidur itu kita tetap tadi minum air putih. Itu untuk menetralisir atau lebih meningkatkan metabolisme tubuh seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita makan sesuatu, makan nasi, misal sebelum makan nasi itu justru kita itu sebenarnya malah dianjurkan untuk makan buah terlebih dahulu. Tapi untuk buah dimakan dalam kondisi lambung kosong ya, karena bangun tidur tadi cuman air putih. Itu yang bagus itu memang pisang sama pepaya.
Oke. gitu. Nanti lama-lama akan terbiasa ya Mbak ya. Iya. Oke, kemudian ini yang cukup penting, buahnya kan sudah ada di sekitar kita. Iya. Harganya murih-murih Mitra Pas ya. Tetapi cara makannya kita yang beda dengan orang barat yang sudah terkena ilmu pengetahuan yang luar biasa, Iya. sehingga kita terkena doktrin itu. Jangan makan buah sebelum perutnya kelebon nasi ya. Iya. Akhirnya repot ini sampai sekarang kita jadi terdoktrin itu ya. Padahal pisang itu bagus sebelum makan nasi, makan pisang dulu baru nasi. Iya. Bahkan itu kalau misalkan kita buah itu apa nyumbang ya Mbak Nyumbang ya. ya. Pisang itu di bagian akhir sebagai Iya. pencuci mulut. Ini Iya, juga salah kaprah sebetulnya. Iya, Ya? sebenarnya salah kaprah itu. Yang bagus itu malah buah itu dimakan yaitu tadi sebelum kita makan utama seperti itu. Oke. Dan sebetulnya itu nggak bikin sakit perut ya. Nggak, justru itu malah melancarkan metabolisme. Mungkin Nyon Sewu ini untuk yang udah usia lansia, biasanya kan ada gangguan metabolisme, mungkin Nyon Sewu untuk ke belakangnya agak susah karena sudah ada penurunan dari fungsi-fungsi tubuh ya. Itu malah lebih bagus kalau buah itu dikonsumsi sebelum makan nasi. Iya, Gitu. iya. Oke. Mau dilanjut kembali Mbak, menarik ini. Terus mungkin kemungkinan sudah makan nasinya sudah kenyang ya, jadinya buahnya kelupaan gitu. Kalau di belakang seringnya gitu. Buah Gitu. hanya untuk cuci mulut ini. Iya. Namanya cuci mulut kan cuma dikit tok. Iya. Padahal kan itu mengandung vitamin dan mineral yang bagus banget buat pencernaan ya, buat tubuh kita gitu. Apalagi untuk yang baru diet ya, karena seratnya tinggi. Jadi untuk kalau kita sudah makan buah terlebih dahulu akan merasa lebih kenyang, merasakan kenyang terlebih dahulu sebelum kita makan nasi yang sumber karbo untuk yang diet ya mungkin ini ya. Oke. Konon kalau misalkan kita makan buah lebih sesuai takaran itu kenyangnya lebih lama ya Mbak ya? Iya, karena Iya. seratnya lebih Seratnya tinggi. Oke. Seperti Sama itu. kayak sayuran itu kalau untuk diet yang rendah karbo itu bagus untuk yang penurunan berat badan yang terutama. Itu malah dianjurkan untuk perbanyak makan buah dan sayur gitu. Oke. Sama penderita diabetes ya Mbak ya. Iya. Itu kan untuk nasinya kan memang dibatasi. Untuk biasanya kan orang diabetes itu sering merasa lapar ya, kayak gitu. Itu buah sama sayur yang perlu ditambah. Nah, gitu. mungkin di sini kalau orang awam tahunya sumber karbohidrat atau sumber energi itu dari nasi aja ya. Padahal pada sayur sama buah itu juga sudah mengandung karbohidrat juga di dalam makanan itu. Di dalam sayur sama buah itu juga ada kandungan karbohidratnya. Jadi itu sudah menyumbang kalori juga, mengenyangkan seperti itu. Oke, jadi nanti tinggal nambah nasinya tidak sesuai seperti biasanya, sehingga buahnya sudah masuk, nasinya tinggal melengkapi seperti itu ya, nanti Iya. pelan-pelan. Oke, ini juga butuh perjuangan sepertinya, karena terbiasanya kan pokoknya kalau belum nasi belum makan Belum ini makan. yang repot ini. Oke, Bahkan silakan. sudah makan mie juga belum makan. Belum makan. Karena belum berupa nasi ya, Iya. udah terbiasa. Oke, silakan dilanjut kembali. Untuk yang ketiga ini biasa kan mengkonsumsi lauk yang berprotein tinggi. Nah, untuk lauk ini kan kita ada hewani sama nabati ya. Yang utama biasanya itu makan lauk pakai apa? Tahu tempe. Nah, itu juga masuk lauk tapi proteinnya kurang gitu. Lebih bagus lagi ditambah protein hewani. Ikan, kalau ikan kan kita dari daerah pantai kan banyak ya. Iya. Pantai, air tawar semuanya kita komplit lah, kita murah-murah semuanya ya. punya itu. Kan ya harus kita manfaatkan untuk kita sendiri, untuk konsumsi sendiri, untuk kesehatan kita sendiri juga kan gitu. Oke, saya pikir juga untuk ikan harganya di Pati relatif stabil ya Mbak Iya, ya. relatif stabil. Terjangkau lah ya. Oke, mau dilanjut kembali silakan. Iya. Terus untuk yang keempat, nah ini membiasakan itu makanan pokok yang beraneka ragam seperti tadi. Nasi bisa diganti dengan jagung, bisa ditali dengan roti, tales kayak gitu. Terus yang kelima, nah ini membatasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak. Nah ini yang biasanya memicu untuk bila berlebihan ini memicu untuk timbulnya berbagai penyakit gitu. Kalau untuk makanan manis terlalu banyak kan bisa kena diabetes. Terus untuk yang kalau asin, nah itu biasanya hipertensi gitu nggih. Yang untuk makanan berlemak kolesterolnya tinggi, jantung kayak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya itu ada ukur-ukurannya. Kalau untuk ini
Kalau untuk makan gula, kandungan gulanya kita dianjurkan itu 4 sendok per hari. Oke, ada gambarnya Mitra Pas bagi Anda yang Iya. menontonnya melalui fanpage kami kelihatan ya, karena ini diperlihatkan di kamera. Silakan dilanjut kembali, Ya, Mbak. terus untuk gulanya sendiri dianjurkan itu 4 sendok per hari. Terus untuk garamnya sendiri itu 1 sendok makan per hari. Nah, untuk lemaknya itu 5 sendok per hari. Nah, ini kalau kita bingung ya kan 5 lemak itu 5 sendok itu seberapa? Kan gitu. Biasanya kita untuk satu gorengan itu 1 sendok. Gitu. Satu gorengan 1 sendok ya, betul. satu potong itu 1 Iya. sendok. Iya. Oke. Jadi misalnya kalau kita sudah beli gorengan 2 kayak gitu, nanti makan pakai ikan goreng Ikan lagi goreng ya, lagi. berarti sudah 3 kayak gitu. Jadi itu berlebih untuk konsumsi lemaknya. Lah salah satu tadi sumber lemak kan bisa dari gorengan, minyak goreng itu tadi, kemudian dari coklat kan seperti bisa, itu. Kemudian Oke. untuk yang santan juga bisa gitu. Pokoknya jangan sampai kalau makan gorengan kan madek pahit ya, Mbak ya. ya, apalagi Cuacanya kalau seperti pakai ini ya. cabai. Hujan-hujan lagi merangsang. Mas. Nah, itu yang repot pokoknya ada takarannya, 1 potong itu berarti 1 sendok lo sudah Mitra Pas ya. Dan ini yang perlu sebetulnya bisa dikatakan harus diwaspadai karena bisa memicu hipertensi dan ngunduhnya itu pada saat usia-usia Usia tertentu lanjut, iya. biasanya. Belakangan. Oke ya. Tadi sempat kita sampaikan juga bahwa ternyata ini kan masing-masing kebutuhan masyarakat orang satu dengan yang lainnya beda. Untuk Beda. pekerja keras, tondak tanduk itu wajar ya Mbak ya, dan lain sebagainya. Ini radionya tak kencengin biar mertua saya ikut dengerin. Itu ternyata juga kalau ini nggak kuat, artinya bisa bikin rumah tangga hancur ya Mbak ya, karena diomeli mertua Iya. kemudian kemana-mana. Ya betul, ini dikencengin aja Mbak, radionya dibanter kayak biar mertuanya bisa dengerin. Nah, Iya. kebetulan yang datang ke sini ini Mitra Pas ahli gizi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, Mitra Pas. Jadi ini betul-betul dari rumah sakit ya. Artinya memang ini bisa dipertanggungjawabkan karena memang dari rumah sakit, dan teman-teman Persagi ini ada yang bertugas di rumah sakit, di klinik Mitra Pas ya, kemudian di puskesmas Puskesmas, ya. ya. Ini muter-muter jadwalnya diputer karena memang rame-rame mengedukasi masyarakat. Jadi nggak usah khawatir. Kebetulan sore kali ini saya bersama Mbak Eko Rini Septiwe dan Mbak Bekti Nilma M ahli media gizi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Ini mohon pencerahannya tadi, mumpung mertuanya lagi dengerin ini biar nggak jadi Iya. masalah di kehidupan rumah tangga. Monggo Mbak. Iya, saya lanjut dulu ya Mas yang untuk poin tadi yang 10 pesan gizi. Nah, nanti untuk aktivitas itu nanti ada ke poin 10 gitu. Oke. Jadi dilanjut dulu. Ini yang baru yang ke-6. Nah, yang ke-6 itu membiasakan sarapan pagi. Nah, ini kan tujuannya sangat penting sekali untuk mengawali aktivitas gitu. Nanti biar aktivitasnya itu atau kerjanya itu nanti itu ya istilahnya bersemangat kayak gitu, nggak mudah lelah, terus juga bisa mengontrol emosi karena kalau kita lapar itu biasanya emosinya naik gitu. Gitu. Terus untuk yang ke-7 itu membiasakan minum air putih. Nah, ini yang aman dan cukup. Nah, ini kebutuhan air putih kita untuk orang normal itu rata-rata 2 liter per hari. Terus untuk yang ke-8 itu membaca label setiap makanan. Nah, selain kedaluarsanya, kita juga perlu membaca label yang dari gulanya, karbohidratnya kayak gitu. Mungkin juga natriumnya, itu sangat penting sekali karena nanti itu menentukan berapa jumlah kalori yang kita makan setiap harinya gitu. Jadi kalau sudah itu kalorinya tinggi, tambah lagi makanan kita tinggi kalori, wah itu repot juga nanti. Terus untuk yang ke-9 itu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, ini kan untuk tangan itu sebagai perantara nggih Mas untuk perantara masuknya kuman yang utama itu. Nggih, kalau kita ndak cuci tangan dulu terus langsung pegang makanan terus langsung makan, wah itu nanti kumannya ikut masuk nanti ke dalam kumannya. mulut ya. Apalagi pasca pandemi seperti ini ya. Iya. Tadi beritanya masuk lagi, katanya ada jenis varian baru. Kita jadi khawatir lagi nih Iya. Mitra Pas ya. Iya, Oke. Makanya kita tetap, walaupun entah itu pandemi, entah enggak, kita harus tetap mengutamakan cuci tangan. Pokoknya itu Pakai dibiasakan sabun. Mitra Iya, Pas ya. Iya. Oke. Lebih bagus pakai sabun, tapi untuk pakai hand wrap wrap juga atau bisa. bisa. Atau hand sanitizer itu. Oke. Terus yang ke-10 ini yang ditanyakan tadi sama Bu Andini, melakukan aktivitas yang cukup untuk mempertahankan berat badan ideal.
Nah, ini aktivitas kan disesuaikan dengan pekerjaan seseorang gitu kan. Ada yang aktivitas berat, ringan, ada yang sedang juga. Itu. Oke. Nah, mungkin di sini menambahkan ya untuk aktivitas fisiknya. Aktivitas juga beda-beda ya Mbak Iya, ya. beda-beda. Karena orang kantoran juga mikir kadangan seperti itu cuman juga. untuk apa? Kalori yang dikeluarkan itu bukan dari kita gerak, tapi kita berpikir itu juga kan. Kalau orang kantoran seperti itu, beda nanti dengan mungkin pekerja Pak tukang misalkan. Iya, Pak tukang ya. Di sini saya menjelaskan Itu untuk- konsumsinya juga harus beda ya. harus beda. Oke, silakan mohon pencerahannya Mbak. Nah, untuk aktivitas sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Aktivitas fisik yang ringan itu di sini hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernafasan saat melakukan aktivitas, masih dapat berbicara dan menyanyi. Nah, contoh aktivitas fisik ringan itu seperti berjalan di rumah, di kantor atau pusat perbelanjaan, kemudian duduk di depan komputer itu juga termasuk ringan, membaca, menulis seperti itu. Kemudian berdiri melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, menyetrika, memasak itu juga masuk dalam kategori aktivitas ringan. Kemudian latihan peregangan dan pemanasan dengan lambat, membuat prakarya, bermain video game, kemudian menembak atau bermain golf itu masuk aktivitas ringan. Masih ringan ya. Oke. Dan untuk energi yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas ini kurang dari 3,5 kalori per menit, kilokalori per menit. Kemudian untuk aktivitas sedang, nah pada saat melakukan aktivitas fisik tubuh sedang itu tubuh sedikit berkeringat, jadi keringatnya cuman sedikit. Kemudian denyut jantung dan frekuensi nafas menjadi lebih cepat, tapi tetap dapat berbicara dan tetapi tidak dapat bernyanyi. Contohnya berjalan cepat pada permukaan rata atau di luar rumah, di kelas atau ke tempat kerja. Kemudian memindahkan perabot, terus berkebun, menanam pohon, mencuci mobil itu termasuk aktivitas sedang. Kemudian untuk pekerjaan tukang kayu, membawa dan menyusun balok kayu, membersihkan rumput dengan mesin pemotong rumput. Kemudian untuk bersepeda pada lintasan datar itu juga termasuk aktivitas fisik sedang. Kemudian untuk yang aktivitas fisik yang dikategorikan dalam berat itu berjalan dengan sangat cepat. Kemudian membawa beban di punggung, naik gunung atau jogging dan berlari itu masuk berat. Kemudian menggendong anak, bermain aktif dengan anak itu juga termasuk berat. Oh, ibu-ibu rumah tangga bisa ini ya. Iya. Ternyata Mungkin tidak hanya Pak tukang yang, saja. Mungkin anaknya yang super aktif ya. Kan lari ke sana ke sini itu Umur-umur termasuk berat. tertentu itu kan Iya. seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk pekerjaan yang berat lainnya yaitu mengangkut beban berat seperti memindahkan batu bata. Ya ini mungkin untuk Bapak bangunan ya. Oke. Kemudian bersepeda lebih dari 15 km per jam dengan lintasan mendaki, kemudian bermain basket seperti voli juga itu masuk aktivitas berat. Lah mungkin Mbak Andini tadi Mbak Andini ya? Iya, Bu Andini Bu tadi. Andini tadi bekerja keras atau bekerja berat itu tadi aktivitasnya itu tadi kan ada bedanya ya. Mungkin kalau untuk untuk makannya tadi kan tundak tanduk lah itu nanti gini mungkin bisa dikondisikan dengan aktivitasnya tadi kan tetap makan utama itu tetap 3 kali mungkin nanti di selingannya ada snacknya lah. Untuk porsinya tundak tanduk itu nyon sewu nasinya yang banyak atau ikannya yang banyak itu nanti juga menentukan seperti itu. Oke, ada pengaruhnya ya. Iya. Atau mungkin kalau misalnya merasa kurang kenyang gitu ya, itu mungkin bisa sayurnya yang ditambah kayak gitu. Dan mungkin juga perlu Ibu ketahui untuk ini ada gambar lagi. Oke, silakan bisa dilihat di kamera Mitra Pasya untuk kalian yang nonton. Ya, ini untuk yang isi piringku yang seharusnya kita konsumsi untuk orang normal. Nah, Ibu juga harus tahu berat badannya kan. Ini kan kebetulan tidak disebutkan kayak berat badannya berapa gitu. Nah, kalau misalnya obesitas itu mungkin sayurnya yang ditambah sayur sama buahnya yang porsinya
lebih banyak, yaitu separuh dari piring isi piringnya. Oke, itu setengah sendiri ya. Iya, karena fungsinya itu sendiri mengenyangkan. Jadi untuk kalori dari nasi sendiri terkurangi gitu. Jadi nanti untuk aktivitas itu, untuk pembakarannya bisa di pemecahan dari protein maupun tadi dari sayur-sayuran itu tadi, seperti Oke. itu. Mungkin Ibu ada pengaturannya nggih. Pengaturan maamnya tetap makan 3 kali sehari dengan porsi yang normal. Nah, nanti selingannya yang perlu berkualitas tinggi kayak gitu. Misal kalau selingan kita cuma kayak ceriping kayak gitu kan, gorengan lagi gitu kan. Mungkin bisa dengan jus atau buah asli kayak gitu. Maksudnya buah gelondongan nggak usah di jus kayak gitu. Katanya yang masih raw itu yang masih asli ya. Iya, betul. Atau mungkin dibikin salad kan bisa. Sekarang kan variasi nggih. Nah, itu. Mungkin gini juga kalau kita makan biasanya pagi ndak makan. Kemudian nanti siang Langsung makan. dijamak. Siangnya balas dendam. Dijamak, ya balas dendam biasanya. repot Itu ini ya. yang terkadang justru seperti itu yang menghabiskan banyak makanan karena tadi pengosongan lambungnya sudah benar-benar kosong. Jadi walaupun makan banyak tidak merasakan kenyang dengan cepat. Masih merasa kurang. Gitu. Oke. Apalagi makannya sambil buru-buru. Itu efeknya nanti ke lambungnya. Kan Peningkatan asam lambung. Kayak seperti peningkatan asam lambung. Jadi mungkin gangguan nanti ke aktivitasnya nggak bisa normal kayak biasanya kan gitu. Oke, yang tidak terbiasa sarapan diusahakan untuk polanya dipindah. Betul, ya, harus tadi. sarapan pelan-pelan ya. Terkadang kan ada orang, saya nggak pernah sarapan, nggak bisa sarapan karena di mulut rasanya anyap, pahit atau bagaimana. Nah, itu harus berusaha, ini berjuang ya, Mbak Iya. ya. Betul. Mungkin nggih. di sini sarapan kan nggak harus nasi ya. Tadi nggak harus langsung makanan berat seperti nasi kayak gitu, ndak. Mungkin bisa mungkin roti, Pisang Roti tadi. tawar. roti gitu. ya pisang, terus roti atau telur itu juga bisa seperti itu. Karena kalau kita sarapan pun dengan jumlah nasi yang banyak itu biasanya habis sarapan malah ngantuk jadinya. Jadi mau aktivitas males gitu. Iya. Kekenyangan juga. Nggih. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang sudah bergabung dari Pak Tris di Purwokerto Tayu. Halo Mas Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, kolesterol untuk menstabilkannya seperti apa ya? Mungkin itu yang dimaksud ya, dari Pak Tris di Purwokerto ini tentang kolesterol. Umur berapa Pak Tris kalau kita berbicara tentang kolesterol ini? Kadang kan ada umur-umur tertentu ya Mbak ya, dan juga penanganan atau bagaimana nih yang harus dikonsumsi. Mohon pencerahannya Mbak. Iya, kalau untuk kolesterol nggih, kita lihat. Ini gara-gara gorengan lagi nih ya Betul. biasanya. Kita lihat kebiasaannya Pak Tris. Nah, itu mungkin seringnya dahar apa kayak gitu. Mungkin kalau memang seafood kayak cumi, udang, kepiting, kerang itu kan untuk penderita kolesterol tidak boleh sama sekali ya. Terus mungkin satu lagi yang bisa kita jumpai sehari-hari, telur. Nah, mungkin Bapak seminggu dahar telur berapa kali. Nah, itu tanpa kuning apa pakai kuningnya. Umur 60 tahun katanya. Oh, iya. 60 tahun, ya. 60 tahun nggih. Oke. Ya mungkin untuk usia 60 tahun itu memang sudah rentan ya, apalagi kalau yang saya untuk kebiasaan makannya waktu muda. Apalagi orang pesisir Mbak ya. Iya. Apa-apa ada seperti di Pati. Terus kurang aktivitas tadi juga bisa menyebabkan kolesterol gitu kan, karena tidak ada kalori yang dibakar seperti itu. Jadinya menumpuk gitu. Nah, untuk menstabilkannya itu kita bisa untuk diet rendah lemak, rendah kolesterol atau rendah lemak jenuh. Jadi menghindari makanan-makanan yang merupakan sumber kolesterol atau sumber lemak jenuh seperti tadi yang disebutkan oleh rekan saya, kayak cumi, udang, kepiting, mungkin santan itu juga penyumbang ya. Santan, gorengan seperti itu. Jadi kita untuk menstabilkannya kita mengatur pola makan. Jadi misal satu hari biasanya makan gorengan 5 kali, nah itu dikurangi jadi 1 kali atau 2 kali. Nanti untuk cemilan biasanya ngemil ceriping seperti itu juga secara tidak langsung disadari itu kita konsumsi lemak tak jenuh itu tadi. Atau kacang gitu. biasanya sering Kacang gitu kan. juga ya. Biasanya kan kalau ngopi gaduannya kacang. Iya, itu tadi kalau mandek pahit lagi ya. Iya. Sehingga ada anekdot ini yang lucu-lucuan ketika kita berbicara bersama teman-teman Persagi. Pernah ditanya,
Bapak makanannya apa? Saya nggak pernah yang kolesterol kok Mbak. Padahal dia salah paham karena lauknya setiap hari kepiting karena penghasil kepiting. Ya, itu juga mesti diingat-ingat dulu tahun berapa pernah makan kepiting jor-joran ataukah tidak, karena itu kan nabung ya. Tahu-tahu umur tertentu sudah kena nih tinggi gitu. Makbul langsung kaget. Mungkin di sini juga jeruan entah jeruan bandeng atau waleran, semua jeruan otak itu juga mengandung kolesterol. Duh, ini enak-enak banget. Iya, yang enak-enak. Terus untuk bila kulit makan ayam pakai kulitnya itu juga sumber kolesterol di kulitnya itu. Nah, mungkin salah satu antisipasi untuk konsumsi makanan apa sih yang bisa menurunkan kadar kolesterol seperti itu ya? Mungkin bisa kita untuk jus stroberi itu bisa, stroberi, jus jeruk atau nanas itu juga, asalkan tidak ada indikasi punya asam lambung tinggi gitu. Oke, kalau biasanya di TV-TV itu kan saya tidak tahu benar ataukah salah ya, terkadang ada beberapa rumah makan yang menyediakan itu jeruan-jeruan semua, pokoknya daging-dagingan lah, full kolesterol. Kemudian dikasih jus, kalau tidak salah jus mentimun. Apakah itu betul untuk menstabilkan atau cuman bohong-bohongan itu Mbak? Iya, itu betul, salah satu cara bahannya. Mengurangi. Bukan untuk menstabilkan ya, tapi untuk mengurangi. Jadi kalau untuk stabil itu tergantung dari kepatuhan diet tadi. Kalau misalkan sudah bisa ninggal kayak gorengan, mungkin cemilannya nggak gorengan lagi, nggak ceripeng seperti itu, lama kelamaan akan stabil seperti itu. Terus mungkin kalau sudah punya riwayat kolesterol tinggi, jangan mampir ke warung-warung seperti itu, atau mungkin dar seperti itu juga gitu. Mungkin kan kalau seperti penetralnya itu kan cuma sedikit sekali ya, menguranginya, nggak sepenuhnya mengurangi gitu. Oke, ini yang patut juga dikendalikan, karena misalkan kalau sudah terkadung masuk ke dalam tubuh, untuk menguranginya tidak sayak gitu ya, butuh proses panjang. Butuh proses, yaitu tadi kepatuhan diet, mengubah pola makan itu juga. Jadi ada niat dari dalam diri sendiri gitu. Oke, saya jadi penasaran ya, alurnya untuk pasien atau katakanlah masyarakat yang memang didiagnosa oleh dokter kolesterol itu kan larinya ke ahli gizi. Kemudian nanti ahli gizi memberikan pencerahan atau edukasi kepada si pasien ya. Dan itu memang ada hitung-hitungannya semua ya Mbak ya. Nanti kan kita untuk perencanaan menunya biasanya itu kita lihat dari hasil dari laboratorium itu tadi seperti itu. Biasanya kan di situ diketahui, misalkan asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi gitu. Terus nanti kita hitung kebutuhan berat badannya pasien itu berapa. Jadi kebutuhan kalorinya berapa, bisa dihitung dari situ. Oke, makanya Mitra Pas, kalau misalkan ada saudara yang sakit atau Anda sendiri yang sakit di rumah sakit, kalau misalkan makan kan semuanya sudah diperhitungkan. Jangan marah-marah karena semuanya sudah dihitung. Kalau masakannya kurang asin ya memang seperti itu kondisinya ya. Karena kalau dikasih asin malah nggak balik-balik, nggak pulang-pulang. Kadang ada yang salah paham, bayar larang-larang makanan rasanya kok kayak gini gitu. Anyep kayak gitu. Oke, sehingga ini juga yang akhirnya bisa memicu pertengkaran antara anak sama bapak atau orang tua. Kadang si orang tua yang merasa bekerja siang malam untuk membesarkan si anak, ketika anak sukses, aku dikasih makan anyep-anyep. Wah, udah gitu disampaikan ke tetangganya ikut-ikut. Waduh, perang Brontoyudo Mbak ini Mbak. Padahal itu diet harusnya supaya sehat ya. Pengen menimang cucu lebih lama lagi ataukah tidak Mbak kan gitu biasanya ya. Oke, terakhir mungkin ada beberapa poin penting yang ingin panjenengan tekankan. Monggo. Kepada masyarakat ini. Ini cukup menarik loh Mitra Pas ya. Pokoknya setiap hari Kamis stay tune terus ya. Ini pesan tadi kan ada pesan gizi ya Mas, 10 pesan gizi. Nah, ini masuknya dalam 4 pilar gizi seimbang. Ini yang penting sekali. Yang pertama itu mengkonsumsi aneka ragaman itu tadi, terus perilaku hidup sehat yang meliputi cuci tangan, pola makan kayak gitu. Terus untuk aktivitas rutin, aktivitas fisik, ya seperti olahraga seperti itu. Yang keempat ini yang perlu sekali itu
mempertahankan berat badan ideal itu. Oke. Terima kasih Mitra Pas, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Episode berikutnya sepertinya setelah tahun baru ya. Ini tanggal 29 nih. Luar biasa. Nanti yang muter dari teman-teman rumah sakit atau balik lagi ke ini klinik atau ke ini ya puskesmas ini, Mbak? Masih di rumah sakit ya, karena memang jatahnya kayaknya 1 tahun dari satu rumah sakit dapat jatah berapa? Saya lupa malah jadwalnya Mitra Pas. Pokoknya seru-seruan di sini. Tetap stay tune ya di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Matur suwun untuk Mbak Ekorini Septiwe dan Mbak Bektinila M Alimadia Gisi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.